Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada review video kali ini, lagi-lagi saya kedatangan Vario 125 All. Untuk permasalahan atau keluhan kali ini, olinya campur dengan air radiator, teman-teman. Nah, ini sudah dipastikan itu terjadi masalah di seal water pump. Itu kemungkinan besar. Tapi untuk lebih jelasnya, di sini mau saya cek dulu, mau saya tuang dulu atau saya tap dulu olinya untuk memastikan dan bisa dilihat sama teman-teman semua. Nah, ini untuk oli, teman-teman ya. Warnanya itu putih susu. Nah, itu tandanya oli yang rusak bercampur sama air radiator. Nah, ini nanti kita buka untuk di bagian seal malnya atau seal water pumpnya yang ada di head cylinder. Sekarang langsung aja kita bongkar. Nah, ini kita nggak perlu membongkar semuanya, teman-teman ya. Ini kita lepas aja engine mountingnya. Engine mounting ini dua-duanya dilepas bautnya supaya sasisnya ini bisa dimiringkan. Nah, kalau sudah kayak gini, bagian water pump di sini itu lebih mudah diakses. Oke, sekarang dilanjutkan kita bongkar untuk water pumpnya. Ini untuk water pumpnya sudah dibongkar, teman-teman ya. Ini kelihatan dari sini aja nih, dari laharnya kelihatan. Ini karatan, tandanya ini air radiator masuk ke mesin lewat seal mal yang jebol, seal oli juga jebol masuk ke sini. Nah, di sini sebenarnya ada lubang pembuangan, teman-teman. Kalau dia ada lubang pembuangannya itu nggak kesumbat, itu sebenarnya belum sampai masuk ke mesin sudah bisa dideteksi. Nah, ini kan lubangnya nggak kelihatan nih. Nah, ini lubang nih, ada lubang ini. Ini sebenarnya lubang pembuangan, semacam katup ekspansi, cuman dia nggak ada katupnya, jadi lubang gitu aja. Dia fungsinya buat membuang air apabila seal mal jebol. Tapi mungkin ini kesumbat, jadi dia langsung bablas ke mesin. Nah, kebetulan untuk seal olinya ini mungkin jebol juga, jadi dia langsung nggak lewat sini dulu. Biasanya kalau ini masih lubang pembuangan ini masih fungsi atau nggak kesumbat, sebelum air masuk ke mesin itu udah dari sini udah netes. Oke, gitu aja. Sekarang kita buka untuk ininya, water pumpnya. Ini untuk membuka kipas pompa airnya ini, teman-teman ya. Ini harus melepas pen ini dulu nih. Nih, pen pengunci ini. Ini pen pengunci ini fungsinya untuk menyambung dari kepala noken as atau coakan yang ada di noken as ke kipas radiator. Itu yang menggerakkan itu lewat sini. Ini gigi penghubungnya. Ini gini.
Sepi ini fungsinya sebagai sepi penghubung putaran antara mesin ke kipas ini. Ini bukanya kita pakai pen yang ukurannya itu sama dengan pen ini, baru bisa dilepas. Tanggem. Dan ini pinnya sudah lepas ya. Nah ini buat melepas ini sekarang tinggal dipukul. Mukulnya jangan asal ya. Pegang pakai tangan harus dipukul sini ya. Nah kayak gini aja. Nah sekarang udah lepas. Yang mau diganti itu seal yang ini nih teman-teman. Seal ini, lahar asnya sama seal olinya yang di belakang sini. Nah ini ya, ini seal malnya, ini seal olinya, terus tadi laharnya. Nah ini yang kita ganti 3. Ini seal mekanikal atau seal mal, ini seal oli, ini lahar asnya. Nah ini untuk bagian casingnya ya. Ini tinggal kita cuci, pasang yang baru, dirakit lagi. Dan ini untuk water pumpnya teman-teman ya, ini sudah dicuci semua. Nah ini tadi untuk lubang pembuangannya ini ya teman-teman ya, ini. Nah ini tadi mampet, sekarang sudah dicuci. Nah ini dia tembus sampai ke sini. Ini fungsinya untuk pembuangan air radiator atau pembuangan oli. Misal seal oli ini yang jebol, ini itu yang keluar dari pembuangan ini itu oli. Artinya apa? Seal ini jebol, seal water pumpnya. Nah kalau yang keluar dia itu air, berarti yang jebol seal malnya ini. Tuh, sekarang kita pasang. Sebelum kita pasang seal mal, kita pasang dulu bagian seal olinya. Untuk seal oli, bagian yang ini, yang ada pennya ini menghadap ke dalam teman-teman ya, jangan kebalik. Kayak gini. Nah, menghadap kebalik sini, ke dalam sini. Nah, oke, kayak gini ya posisinya, menghadap ke dalam. Nah ini untuk seal malnya ini seperti ini masangnya, gitu. Ini. Nah ini kita gunakan apa aja, yang penting dia pas ke sini teman-teman. Bisa bekas pipa sok atau pipa atau apa, ini saya pakai bekas striker. Ini untuk masang seal malnya ini. Dan dia pas ke sini kan dia. Tinggal dipukul pelan-pelan. Nah, oke, sudah terpasang ya untuk seal malnya. Sekarang tinggal kita pasang bearing atau laharnya di sini. Dan ini untuk bearingnya atau laharnya itu menggunakan ukuran bearing 6001 teman-teman ya. Ini untuk bearing water pump menggunakan ukuran 6001. Sekarang kita pasang. Ini kita pukul juga, tapi menggunakan dudukan yang ukurannya sama dengan bearingnya. Udah kepasang ya untuk laharnya ya. Nah ini tinggal kita ganti yang mal putihnya ini. Ini termasuk seal mal juga, pasangannya ini. Nah ini kita ganti, dilepas dulu ini yang lamanya. Nah sekarang tinggal kita pasang untuk seal mal yang putihnya, dikasih pelumas sedikit, gemuk atau grease, baru kita pasang. Oke, baru kita masukkan ke sini.
Nah, dan ini sudah terpasang teman-teman ya. Sekarang tinggal kita kunci untuk bagian sepi sininya nih. Nah, sepi sini, ini sepi penguncinya kita pasang sekarang. Dan sepi pengunci sudah terpasang. Sekarang ini kita buka teman-teman, tutup ring ini. Nah, ini dibuka supaya oli bisa melumasi ke bagian sini. Nah, ini biasanya kalau water pump sudah pernah dibuka kayak gini atau diganti, itu pas dipasang nanti dihidupkan ini suka geser mundur. Nah, kalau ini geser mundur nanti mentok sama dinding yang ada di sini nih, di sini. Kecuali kalau masih bawaan pabrik itu sangat presisi untuk ininya, untuk asnya ini sangat presisi, dia nggak mungkin geser. Nah, karena ini udah gantian, ini rawan geser. Untuk mengakali ini supaya nggak geser, ini dilas teman-teman di sininya nih. Di titik aja, jangan banyak-banyak. Satu titik aja cukup. Yang penting ini nanti nggak geser ke luar supaya nggak mentok sama dinding yang ini. Oke, sekarang kita las dulu. Ini sebelum dilas saya pasang lagi ini supaya nanti lasannya itu nggak masuk ke lahar sini. Ini teman-teman ya, bagian yang dilas itu bagian sini ya teman-teman. Satu titik aja, yang penting dia nggak geser ini. Nah, cukup. Nah, kayak gitu aja ya. Cukup di titik bagian sininya aja, satu titik aja. Ini bagian sini. Nah, ini teman-teman ya, yang di titik bagian sini aja, satu titik aja, ini sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dia AC ini nggak geser nanti dipasang. Nah, sekarang tinggal dirakit semua ininya, sama casingnya dirakit, lalu dipasang. Untuk pemasangan water pump teman-teman, perhatikan sepi ini. Sepi ini fungsinya dia untuk menghubungkan antara putaran mesin ke water pump. Ini harus pas sama cowakan yang ada di noken as. Sebentar, ini cowakannya saya kasih unjuk dulu. Nah, ini itu sepi yang tadi harus terhubung sama cowakan yang ada di dalam sini nih. Ini ada cowakan dalam sini teman-teman ya. Ini cowakan dua ini atas bawah, ini terhubung sama sepi yang ada di bagian water pump. Nah, sepi ini kalau dia nggak pas dipaksain, apalagi dibaut, itu bisa memecahkan casing ini. Jadi hati-hati ya saat masang water pump ini, jangan sampai nanti nggak pas dipaksain casingnya ini pecah malahan nanti ini. Untuk water pumpnya sudah kepasang teman-teman ya. Sekarang dilanjutkan pemasangan seal truk as sebelah kanan atau seal magnet. Tadi pas bongkarnya nggak saya review, lupa. Nah, ini pas pemasangannya aja saya review. Dan ini untuk pemasangan seal magnet teman-teman ya, atau seal truk as kanan. Ini posisi seal sama. Posisi yang ada apanya ini, yang ini kelihatan ini. Ini posisinya di dalam. Jangan dibalik kayak gini, itu nggak bisa di dalam sini. Nah, gini teman-teman ya, kalau pasang pakai tangan gini aja nih, ratain pakai tangan itu udah cukup. Oke, sekarang tinggal kita pasang. Nah, ini untuk o-ringnya ya, jangan lupa dipasang juga.
Sekarang tinggal kita pasang untuk spoolnya atau statornya ya. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian magnetnya. Nah, ini untuk magnet teman-teman ya. Untuk magnet itu masangnya itu ada teorinya supaya pas. Nah, ini ada sepi magnet di sini nih. Di bagian crack as ini ada sepi magnet. Nah, di magnetnya ini ada cowakan. Tuh. Saat kita masang magnet, sepi sama ini sama cowakan ini itu dijauhkan teman-teman, jangan diluruskan. Nanti kalau dia dijauhkan, pas dia udah posisinya udah masuk, itu bisa ketahuan sepinya itu udah pas belum sama magnetnya. Kayak gini contohnya ya, ini kita jauhkan. Oke, kita putar. Nah, pas dia masuk dia ada bunyi klek. Ini magnetnya ini langsung masuk dia. Saya ulangi ya. Ini kita jauhkan sepi yang ada di sini sama cowakan di sini di magnet ini dijauhkan. Jauhkan sini. Kita masukkan magnetnya, diputar. Nah, oke. Kalau udah bunyi klek itu udah dipastikan sudah benar posisinya, udah pas. Tinggal dipasang bautnya. Nah, sekarang tinggal dipasang kipas. Nah, ini untuk kipas 125 itu ada tanda di sini teman-teman. Ada tanda di sini. Pentol ini sama cowakan ini. Ini cowakan ini fungsinya buat menandai top ini, cowakan ini itu harus lurus sama ini casing ini. Ini ada tanda kayak panah gitu di sini. Ini lurus sama cowakan yang ada di kipas. Ini untuk menandakan posisi top. Nah, gini teman-teman. Ini cowakan. Di sini ada tanda-tanda panah. Nah, gini. Ini harus lurus. Itu udah di posisi top. Jadi kalau ini fungsinya, kalau kita mau nyetel top, setel klep, itu lebih gampang. Tandanya udah sesuai di sini. Nah, ini udah kepasang semua. Sekarang tinggal rakit lagi ke sasisnya, kemudian dicoba. Dan ini untuk perakitan sudah selesai teman-teman ya. Ini udah kepasang semua untuk mesinnya, water pumpnya sama seal plus radiatornya. Sekarang kita coba dulu hidupkan. Nanti kita lihat untuk air radiatornya ini dia bergelembung enggak saat posisi mesin dingin dihidupkan. Kalau dia bergelembung kayak air mendidih itu artinya ada masalah di head silindernya. Dia melengkung karena overheat.
yang sebelumnya telat oli, tapi telat air. Tapi kalau dia nggak bergelembung atau nggak kayak air mendidih saat posisi mesin dingin dihidupkan, artinya aman untuk packing headnya, nggak ada melengkung di permukaan blok silinder atau permukaan head silinder. Kita coba dulu. Nah, ini saat posisi mesin dingin, air radiator itu anteng teman-teman ya. Dia tenang, nggak ada gelembung-gelembung yang keluar dari sini. Itu tandanya untuk permukaan head silinder dan permukaan blok silinder itu aman, nggak ada masalah. Kalau dia ada masalah saat posisi mesin dingin, ini udah banyak gelembungnya keluar ya. Berarti ini perbaikannya oke. Sekarang tinggal oli mesin. Dan untuk oli mesin, tadi kan oli mesinnya kan sudah bercampur sama air. Nah, ini oli mesinnya itu jangan langsung diganti sama oli yang bagus. Diganti dulu dengan oli bekas sampai sisa airnya yang ada di mesin itu habis. Kita isi oli bekas, hidupkan sekian 10 menit, matiin, ditap, dibuang lagi, diisi lagi oli bekas sampai warnanya itu hitam. Nah, kalau warnanya udah hitam pekat, itu tandanya sisa airnya udah habis. Nah, baru ditambahkan oli yang bagus. Gitu aja ya. Untuk sementara itu dulu video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.